Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan jazakumullahu khairan jaza terhadap like, share, and subscribe yang diberikan ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu pada part yang kedua dengan konsep yang masih sama, dosa-dosa besar. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, ya kita akan masuk pada pembahasan 3 kriteria orang yang termasuk dalam kelompok bagian daripada dosa-dosa besar. Pada part yang pertama 3 kelompok, kemudian pada part yang kedua juga 3 kelompok. Siapa mereka jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ingat, zaman sekarang zaman di mana anak-anak tidak memiliki akhlak yang mulia kepada kedua orang tuanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kita diperintahkan untuk menjaga, merawat kedua orang tua kita sampai masa tuanya. Hendaknya kita memberikan fasilitas yang baik kepada diri mereka. Tapi fenomena yang ada, justru orang tua yang ada di rumah kita jadikan sebagai pembantu. Mereka menjaga anak-anak kita, mereka memasak makanan kita, mereka membersihkan rumah kita. Dan ini yang terjadi, dan inilah suasana kehidupan anak-anak yang tidak memiliki akhlak yang mulia kepada kedua orang tuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melarang kita untuk berkata kepada kedua orang tua. Maka dari konsep ayat ini memberikan pengertian dan pengetahuan kepada kita. Berkata saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kita bersikap yang tidak baik, yang tidak wajar kepada kedua orang tua kita. Maka insaflah wahai anak-anak yang tidak memiliki akhlak yang mulia kepada orang tua, sadarlah bahwa orang tuamu, rawat dia, jangan kau titipkan di pantai asuhan, tapi kau jaga dia, berikan fasilitas yang terbaik, maka Allah akan mendatangkan keberkahan dan rahmat untuk kehidupan rumah tanggamu. Lalu yang kedua, mereka yang suka dan senang memakan harta anak yatim. Orang-orang yang suka makan harta anak-anak yatim. Ketahuilah, pada posisi Anda yang demikian mendatangkan dosa besar untuk diri Anda. Tahukah Anda bahwa kalau Anda tidak mengalami proses pertaubatan yang sesungguhnya kepada Allah, taubatan nasuha yang sebenar-benarnya taubat, maka dosa besar ini akan membawa Anda ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, mereka yang mungkin karena ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan jabatan, maka mereka menggunakan kedustaan dalam proses pengambilan jabatan, kekuasaan, kedudukan tersebut. Tapi ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Orang yang suka berdusta cuma karena kepentingan kedudukan, kepentingan jabatan, kepentingan harta, maka dia akan mendapatkan itu sebatas di dunia, tapi kelak di akhirat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menegaskan nanti di akhirat sekelompok manusia dikumpul oleh Allah dan diperintahkan malaikatnya untuk melemparkan dan menggiring mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar dilempar dan digiring ke dalam neraka, tapi mereka dimasukkan ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Inilah 3 orang yang nantinya mereka mendapatkan dosa besar. Ketika mereka tidak bertaubat dengan taubatan nasuha, kelak di akhirat mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari pembahasan kita dan kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yayasan Baitul Quran Al-Surui, peduli yatim, duafa dan mualaf, selalu senantiasa berusaha tampil terdepan, menjadi penggerak daripada menyambung cita-cita anak-anak dari SPT yang mereka ingin untuk bisa bersekolah sebagaimana anak-anak lain.
Kelebihan daripada anak-anak yang ada di Yayasan Baitul Quran Al-Asrui, mereka di samping mendapatkan pendidikan yang berbasis umum, mereka dididik di yayasan untuk bisa memahami agama dengan baik dan benar, agar bisa menjadi penerang dan pemberi manfaat kepada sesamanya ketika mereka kembali ke kampung mereka. Ayah bunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tentu semua ini akan berjalan dengan baik apabila ada kerjasama yang baik juga daripada ayah bunda sekalian. Maka untuk demikian kami mengundang dan kami menawarkan kepada ayah bunda sekalian dengan program orang tua asuh bagi diri mereka, agar mereka bisa mendapatkan beasiswa untuk bersekolah sampai cita-cita mereka tercapai. Jenjang yang ada pada pendidikan di Yayasan Baitul Quran untuk khusus anak-anak ini yaitu mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Insya Allah ketika mereka selesai SMA maka mereka akan dilanjutkan dengan kuliah sesuai dengan bidang studi yang mereka inginkan. Semoga ini bisa memberikan pahala jahiliyah buat kita semua. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.